asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Wirid Yasin Sukarejo, yang terhormat Ibu-ibu anggota Wirid Yasin, yang terhormat guru pembimbing dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup hingga nikmat-nikmat yang Ia telah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rumah kediaman Ibu Dewi dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dan sebelah saya bernama Rizky Agung dan Siska Ayuda sebagai fotografer. Sebelum itu, saya dan teman-teman saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu anggota Wirid Yasin beserta tuan rumah yakni Ibu Dewi karena telah mengizinkan kami untuk mengisi acara pada sore hari ini. Tujuan kami untuk mengisi acara pada sore hari ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan kami di sekolah madrasah Radhatul Kitab. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, Wirid Yasin. Yang kelima, tahlil. Yang keenam, doa. Yang ketujuh, ceramah. Dan ke-8, penutup. Baiklah, sebelum acara yang kedua kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'amintum man fis samai an yahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila 'alaikum hasiba. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama
nadhirun mubin. Walamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yubirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yakni sholawat.
yakni ceramah singkat yang akan dibawakan oleh teman saya yakni SP Agung. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu wirid yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar ibu semuanya, sehat? Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bu, kami di sini dari Sekolah Madrasah Aliyah Rawdatul Tulab. Kami diberi tugas sebagai syarat kelulusan kami. Jadi kami di sini tidak bermaksud untuk menceramahi ibu-ibu atau lebih pandai dari ibu-ibu, tapi kami di sini hanya belajar. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan tahmid dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kasih sayangnya kita bisa berkumpul di rumah Ibu Dewi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi yang tidak ada Nabi sesudahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya, Bu. Karena orang tua yang mengasuh, yang membesarkan, yang mendidik dan menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu, besarnya jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan segala bentuk balasan dari anaknya, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Mengingat begitu besarnya jasa orang tua kita terhadap anaknya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kariman qawlan lahuma wa qul tanharhuma wa la uffil lahuma taqula fal, yang artinya, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu, dan jangan pula kamu membentak keduanya, tetapi berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang sopan. Dan Rasulullah pun juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, ridho Allah disebabkan oleh ridho orang tua, dan begitu juga kebencian Allah disebabkan oleh kebencian orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya jika kita memahami arti penting dan kedudukan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan amal soleh yang sangat mulia, bahkan disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Tentang berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu.
Quran Surah An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini, perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya martabat mereka. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Demikian agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua, bahkan di atas jihad fisabilillah. Padahal jihad memiliki utamaan yang sangat besar pula di Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita sedikit merenung, coba kita ingat Bu, selama kita hidup dan sadar kita hidup bersama orang tua kita tinggal di rumah orang tua kita makan hasil dari jerih payah ayah kita, hasil dari masakan ibu kita, yang kadang dia tidak bercerita bahwa ketika memasakkan ikan buat kita, dia terkena minyak yang panas, dia terbakar, dia mungkin lelah subuh-subuh, dia malamnya kurang tidur karena merawat adik kita yang masih bayi. Tapi sebelum subuh dia sudah harus bangun dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita. Dan dia tidak mau mengeluh ketika kita menyakiti perasaannya. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita depan orang banyak, sehingga mereka merasa malu di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang mungkin dia tidak kenal, mungkin itu di jalan, mungkin itu di pasar, mungkin itu di mall, atau mungkin dimanapun. Karena kita kecewa dengan orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak, sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut pada anak yang dulu dia sering gendong, anak yang dulu dikecup keningnya. Tapi ketika anak ini sudah merasa mampu, sudah punya segalanya, dengan sombong dia membentak orang tuanya, dengan sombong dia memarahi orang tuanya. Bu, sesoleh apapun, kalau durhaka kepada orang tua, ini tidak ada nilainya Bu di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik Bu, kita ini tidak pernah sholat sunnah sekalipun, asalkan kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua kita, daripada kita menjadi ahli ibadah tetapi kita tidak bisa menjaga lisan kita kepada orang tua kita. Bu, ucapkanlah, katakanlah kepada orang tua kita ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia Bu? Disertai dengan senyum dari anaknya, dengan suara yang lemah lembut, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat terakhir surah Al-Isra ayat 24 Allah taala katakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka membesarkan saya sejak kecil. Kasihanilah mereka ya Allah.
itu kalimat yang paling besar yang bisa kita ucapkan untuk orang tua kita ketika mereka tidak bersama kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Katakanlah itu selalu di dalam doa kita, baik ketika sujud, di luar sujud atau di luar sholat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah ibu-ibu. Mudah-mudahan kita hari ini diberi hidayah oleh Allah dengan membuat kesadaran kita, membuang ego kita, dan kalau perlu hari ini juga kita telepon orang tua kita. Kalau yang dekat datangi orang tua kita, kalau tidak ada orang tua, mertua kita, karena itu juga orang tua kita. Cium kaki mereka, pijit kaki mereka, minta maaf kepada mereka, minta ampun kepada mereka. Mudah-mudahan keridhaan mereka akan menurunkan keridhaan Allah dan rahmat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bu, nampaknya sekian tausiah dari saya. Sebelum saya akhiri, boleh saya berpantun, Bu? Darah manis sedang tertawa, putri cantik pakai selendang. Jangan durhaka kepada orang tua, nanti terkutuk seperti maring kundang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Rizky Agung. Semoga apa yang ia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Berakhirlah dari ceramah tadi, maka berakhirlah acara pada sore hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tingkah laku. Saya menyadari bahwa acara yang kami bawa kurang jauh dari kata sempurna. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sebagai MC mohon kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky Agung. Semoga apa yang ia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Berakhirlah dari ceramah tadi, maka berakhirlah acara pada sore hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun tingkah laku. Saya menyadari bahwa acara yang kami bawa kurang jauh dari kata sempurna. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sebagai MC mohon kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.